atau setara dengan 76,31 kilonewton. Ini afterburnernya belum hidup. Ketika afterburnernya udah hidup, maka kecepatannya meningkat juga sebesar 6.000 pound force, yaitu 29.500 pound force atau setara dengan 131 kilonewton ketika afterburnernya dihidupkan. Nah, itu kalau untuk yang versi F16 ditenagai General Electric F1110. Kalau F16 yang ditenagai oleh Pratt and Whitney F100 atau sering disingkat dengan PW 229 itu juga afterburning turbofan. Dia ditenagai daya dorong sebesar 17.800 pound force atau 79 kilonewton, dan kalau afterburnernya hidup itu menjadi 29.560 pound force atau setara dengan 131,5 kilonewton dengan afterburnernya hidup. Jadi itulah perkembangan dari awal tahun 1942 sampai 1955 dan sampai 1974. Jadi ada perubahan daripada jenis mesin turbin gasnya dari axial flow turbojet menjadi turbojet afterburner, setelah itu menjadi turbofan afterburner. Jadi minimal adik-adik sudah tahu bagaimana sejarah mesin turbin gas, khususnya mesin-mesin turbojet ya. Nah, jadi sekarang kita fokuskan ke apa sih mesin turbin gas. Ini mesin turbin gas ini kalau kita bahasa Inggriskan tulisannya seperti ini, terus kita bisa menyebutnya gas turbine engine ya. Jadi gas turbine engine. Jadi kalau gas turbine engine itu adalah mesin turbin gas. Nah, mesin turbin gas itu sendiri adalah sebuah sistem yang digunakan untuk memindahkan atau menggerakkan pesawat terbang di udara. Bagaimana dia menggerakkan atau memindahkan? Tentunya dengan menggunakan thrust. Jadi thrust itu adalah semburan aliran udara di belakang engine atau exhaust yang menghasilkan kecepatan yang sangat signifikan, kira-kira sekitar 500 feet per second. Nah, jadi semburannya ke belakang, maka komponen engine itu akan didorong ke depan. Jadi ada aksi dan reaksi di sana. Nah, sistem propulsi yang digunakan khusus untuk pesawat terbang itu adalah mesin turbin gas. Jadi mesin turbin gas ini secara sejarahnya itu berkembang mulai dari turbojet sampai ke kebutuhan untuk menghemat bahan bakar adik-adik. Jadi sampai sekarang itu misalnya kalau kita berpergian jauh membutuhkan kapasitas yang besar ya kan nggak mungkin juga kita sendiri yang berkelana ya mau kemana gitu, jadi kita harus rame-rame misalnya ke Bali gitu ya, rame. Nah ini tentunya penerbangan itu membutuhkan biaya untuk menekan biaya kos, berarti dia membutuhkan konsumsi bahan bakar yang makin sedikit, sehingga muncullah jenis-jenis atau variasi daripada mesin turbin gas tersebut. Nah, mesin turbin gas itu mempunyai jenis dan bentuk yang berbeda-beda. Nah, ini habis ini akan kita bahas. Mesin turbin gas bekerja menggunakan fluida kerja yaitu udara. Jadi mesin turbin gas ini disebut juga dengan air breathing engine atau sebuah mesin yang bernafaskan udara. Karena kalau nggak ada udara, maka tidak akan ada mesin turbin gas yang digunakan untuk mendorong pesawat terbang. Begitu juga dengan kita ya sebagai manusia, kita punya sistem pernapasan. Jadi kita kalau nggak ada udara ya tentunya kita juga musnah gitu ya. Nah, jadi tentunya kita masih bersyukur kita mempunyai udara, kita ada oksigennya untuk melaksanakan atau menyebabkan terjadinya pembakaran di sebuah mesin. Makanya mesin turbin gas disebut air breathing engine atau engine yang bernafaskan udara. Nah, ini sebenarnya kalau kita berbicara air breathing engine, piston itu juga termasuk air breathing engine. Tapi dia juga termasuk internal combustion engine atau sebuah engine yang melakukan pembakaran di dalam. Begitu juga dengan mesin turbin gas. Nah, tapi tentunya masih banyak klasifikasi lainnya, tapi yang kita dalami hanya 4 ini dulu adik-adik ya. Jadi kalau adik-adik ingin mendalami yang lain, nah itu nanti tingkatannya mungkin sudah beda ya. Artinya
adik-adik harus melanjutkan ke jenjang yang jauh lebih tinggi gitu. Jadi di situ juga ada persamaan-persamaan yang kompleksitasnya juga cukup tinggi. Nah, tapi jangan lupa adik-adik meskipun SMK mohon dipelajari juga matematika, fisika itu menjadi hal yang penting kalau adik-adik sudah memutuskan untuk melanjutkan di universitas seperti itu atau di sekolah tinggi ya. Jadi tentunya kalau adik-adik memang berminat untuk menggali lagi eh, potensinya di dunia penerbangan ya, tentunya bisa bersama kita di Unsur ya. Nah, oke adik-adik, kita masuk lagi ke klasifikasi mesin turbin gas. Ini ada turbojet. Jadi turbojet itu bentuk perawakannya kayak gini ya adik-adik ya. Jadi dia itu penampangnya lebih kecil, dia ada kompresor yang warna hijau ini. Ini kompresor, kompresor ini juga bisa terbagi ada low pressure kompresor, ada high pressure kompresor. Nah, biasanya kalau dia mempunyai kategori terbagi menjadi dua, berarti dia terdiri dari dua shaft atau dua poros atau sering juga disebut dengan two spool engine ya. Nah, ini yang hijau, terus yang merah ini adalah karena merah ini combustion chamber atau ruang bakar. Jadi biasanya di sini temperaturnya naik. Jadi kalau biasanya ada indikator merah itu kan berarti temperaturnya lagi panas atau di sini terjadi proses termal di sini. Dan yang warna ungu ini adalah turbin adik-adik. Jadi artinya konsep daripada turbojet itu menggunakan tiga bagian ini secara intinya ya. Jadi ada kompresor, ada combustion chamber, dan ada turbin. Sekarang kita masuk ke yang jenis kedua. Jadi pengembangan karena butuh efisiensi dari bahan bakar atau lebih tepatnya bagaimana sih menggunakan mission profile pesawat yang lain. Jadi kalau turbojet ini kan biasanya digunakan untuk pesawat militer adik-adik. Nah, untuk misi yang lain misalnya misi untuk penyelamatan atau untuk apa namanya? Untuk mengangkut penumpang atau prajurit atau terjun payung ya. Ini biasanya kalau TNI AU kita itu menggunakan mesin-mesin yang ditenagai oleh turboprop. Jadi kalau turboprop ini maksudnya turbo itu adalah mesin turbojetnya, ada turbojetnya di sini, ada propellernya. Nah, propellernya yang ini yang di depan. Nah, jadi artinya thrust yang dihasilkan dari mesin turboprop ini adalah penjumlahan dari dua, yaitu dari mesin yang di belakangnya exhaust, tapi jumlahnya lebih kecil dibandingkan dengan putaran yang ada di propeller. Jadi propeller ini thrust-nya jauh lebih besar, jadi bisa sampai mengcover 80% dari total thrust yang dihasilkan oleh sebuah propeller. Sedangkan exhaust-nya hanya sekitar maksimal 20-25%. Jadi itu konsep turboprop, yaitu mengkombinasikan antara thrust propeller dengan thrust daripada core engine-nya. Jadi core engine-nya itu kira-kira sama dengan turbojet. Namun secara tenaga, turbojet jauh lebih besar. Kalau turboprop karena memanfaatkan propeller, jadi dia memanfaatkan aliran massa udara yang besar. Jadi bukan memanfaatkan percepatan aliran udara yang besar. Jadi dua konsep yang terbalik tapi mampu untuk menekan laju efisiensi bahan bakar. Jadi kira-kira gitu. Jadi ini irit gitu ya, irit. Jadi bisa mencapai misi tertentu ya seperti terjun payung dan misi kemanusiaan juga bisa mengangkut barang-barang kargo dan seterusnya ya. Terus ada lagi turbofan. Jadi ini turbofan ini sering disebut dengan main cane-nya engine atau artinya engine yang benar-benar diinginkan oleh semua saintis, semua operator karena ini engine-nya irit sehingga bisa mereduce cost dari operasional pesawat terbang ya. Jadi kalau adik-adik nanti punya uh, punya armada, punya pesawat, adik-adik mempunyai perusahaan penerbangan untuk mengangkut jasa penumpang ya adik-adik pasti memilihnya untuk teknologi saat ini pasti menggunakan turbofan ya. Nah, turbofan ini sebenarnya kombinasi dari turbojet dan turboprop. Bedanya apa? Bedanya karena di sini ada fan-nya ya. Jadi fan itu adalah sebenarnya propeller yang diducted atau yang di cover adik-adik. Jadi kalau
turboprop itu kan propellernya nggak di cover, nggak ada selubungnya maksudnya. Tapi kalau turbofan ini ada selubungnya. Nah, di turbofan ini bagaimana cara dia menghemat bahan bakar? Tentunya dengan cara uh, aliran thrust total yang paling besar itu dihasilkan di aliran udara yang tidak memanfaatkan pembakaran, atau kita sebut juga dengan aliran yang melewati bypass duct atau aliran dingin. Sedangkan aliran yang melewati ruang bakar atau maka dia disebut dengan aliran panas. Jadi semakin tinggi perbandingan aliran dingin dengan aliran panas, maka akan semakin hemat penggunaan bahan bakar yang sering disebut dengan specific fuel consumption, adik-adik. Jadi specific fuel consumption itu sama aja dengan konsumsi spesifik dari bahan bakar yang digunakan untuk menghasilkan thrust dari sebuah engine, total thrust ya tentunya, yang dari bypass dengan yang dari core engine ini, adik-adik. Nah, itu adalah turbofan. Nah, ada lagi yang afterburner. Nah, konsep afterburner tadi adik-adik sudah dengar di depan tadi, bahwasannya selain adanya komponen yang digunakan di turbojet, setelah melewati setelah melewati exhaust cone yang di belakang ini seperti kerucut, di sini ada flame holder lagi. Jadi artinya di awal dibakar di ruang bakar, aliran udara yang masuk ke dalam engine, terus sisa oksigen yang masih ada itu dibakar lagi di sini. Ini namanya flame holder. Jadi artinya 2 kali pembakaran ini tentunya menghasilkan nilai thermal yang sangat tinggi sekali. Begitu juga untuk mengkonversi dia ke dalam kecepatan. Jadi artinya kecepatannya sangat tinggi sekali untuk kalau dia menggunakan afterburner. Namun yang perlu Adik ketahui, afterburner ini juga diciptakan untuk misi-misi tertentu. Ya, seperti yang tadi kalau kita lihat pesawat militer yaitu pasti digunakan untuk misi fighter, combat fighter ya, atau pesawat penyergap dan seterusnya. Jadi misinya pasti berbeda. Karena apa? Karena kalau menghasilkan kecepatan yang sangat tinggi, maka dia membutuhkan laju konsumsi bahan bakar yang sangat tinggi sekali, artinya sangat boros ya. Jadi kira-kira 4 itu yang kita akan pelajari hari ini. Nah, sekarang kita masuk ke bagian-bagian daripada turbojet. Yang pertama ada inlet, adik-adik. Jadi ini gambarnya bergerak ya. Jadi inlet ini adalah sebagai tempat aliran udara yang masuk ke dalam engine pertama kalinya, di mana aliran udara itu ditarik ke dalam akibat dari pergerakan kompresor. Nah, kompresor ini itu fungsinya itu adalah namanya aja kompresor. Jadi kalau kompresor itu, sor itu adalah sebuah piringan, kompres ini adalah fungsinya, adik-adik. Jadi sor itu piringan yang berfungsi untuk memberikan atau merubah aliran udara yang awalnya tekanannya rendah menjadi tekanan yang jauh lebih tinggi ketika dia melalui per state-nya ini. Jadi semakin ke belakang kompresor itu, aliran udara itu melewati kompresor, maka akan semakin tinggi tekanan yang dihasilkan. Sehingga di sini fungsi daripada kompresor adalah menaikkan nilai tekanan udara. Nah, lalu masuk ke combustion chamber. Burner ini namanya juga combustion chamber ya. Nah, ini aliran udara yang bertekanan itu akan dicampur dengan bahan bakar, awalnya dipercikan lalu dicampur sehingga terjadi proses pembakaran di sini. Jadi aliran udara yang bertekanan keluar dari kompresor tadi, adik-adik, akan dibakar sehingga combustion chamber ini menghasilkan energi termal di sini. Jadi kalau energi termal di sini suhunya sekian detik di primary zone atau tempat utama pembakaran itu sekitar 2000 derajat Celcius. Nah, di sini ya, 2000 derajat Celcius, lalu combustion chamber ini akan meneruskan aliran udara ke belakang menuju ke turbin. Jadi turbin ini fungsinya beda dengan kompresor. Kalau kompresor itu kompresi atau menaikkan nilai temperatur dan tekanan, kalau turbin malah ekspansi, kebalikannya, yaitu menurunkan temperatur dan tekanan untuk meningkatkan nilai daripada kecepatannya nanti di bagian exhaust ya. Jadi di sini dia menyerap energi termal itu dirubah menjadi energi mekanik di sini. Lalu
Karena terserap energi thermal tersebut, maka temperatur dan tekanannya turun. Lalu karena turbin itu ada stator, ada rotor. Kalau stator sering disebut dengan NGV, adik-adik, nozzle gate fan, sedangkan rotor disebut dengan rotor blade turbine di sini. Lalu aliran itu diekspansikan menuju ke exhaust. Jadi di belakang exhaust itu adik-adik lihat itu ada bagian yang membentuk konvergen di sini. Nah, itu kita sebut dengan propelling nozzle, di mana nilai tekanan itu bisa dirubah menjadi nilai kecepatan yang cukup tinggi, ya kira-kira di 500 feet per second. Jadi seperti itu. Nah, gitulah proses bagaimana aliran udara itu sifatnya dirubah, adik-adik, dari masuk inlet tekanannya tinggi, terus dibakar udara itu menjadi energi termalnya yang tinggi, di turbin diekspansikan, lalu pas di exhaust dia akan dikeluarkan dengan kecepatan yang sangat tinggi sekali. Nah, jadi kalau kita lihat proses beroperasinya, nah di sini adik-adik bisa melihat warna-warni nih. Ini saya ambil dari NASA ya, jadi langsung dari NASA. Jadi kalau adik-adik sekarang kan bisa akses googling ya, untuk beginner guide-nya ke propulsi itu bisa adik-adik ke NASA. Jadi ini saya ambil dari NASA semua karena ini lebih interaktif ya karena gambarnya bergerak. Nah, di sini kita lihat proses kerja daripada aliran di sini. Jadi warna-warna ini mengindikasikan nilai karakteristik aliran udara dalam bentuk tekanan adik-adik di sini. Jadi warna biru itu di sini ada legendnya ya. Biru itu low, sedangkan semakin degradasi warnanya berubah-ubah, hijau, kuning, merah, terus warna ungu dan putih ini semakin tinggi nilai tekanannya. Jadi awalnya saat biru masuk di low pressure kompresor pertama kali itu tekanannya relatif lebih tinggi dari tekanan ambient atau tekanan sekitar. Lalu masuk lagi ke state berikutnya dari kompresor, dia berubah menjadi warna hijau. Sehingga proses peningkatan tekanan sudah terjadi. Dari hijau ke merah lagi, jadi prosesnya meningkat lagi nih adik. Dari hijau, ini awalnya low, hijau, terus ke merah, terus ke jingga, ke ungu, sorry. Dia meningkat lagi tekanannya sampai dia ke putih. Ini benar-benar paling tinggi. Jadi paling tinggi itu ketika dia keluar daripada outlet kompresor. Lalu dia masuk ke combustion chamber, ini juga masih putih indikasi tekanannya. Biasanya karena siklus daripada mesin turbojet ini Brayton cycle, maka dia menggunakan prinsip daripada constant pressure cycle. Jadi nilai tekanannya konstan sehingga keluar dari kompresor putih, masuk ke combustion chamber juga putih. Di sini yang meningkat itu adalah temperaturnya ya, jadi bukan tekanannya. Lalu di turbin, keluar turbin yang sudu-sudu putih ini juga nilai tekanannya tetap hampir sama ya, walaupun ada penurunan sedikit. Terus masuk ke turbin state berikutnya dia berkurang lagi, terus keluar dengan tekanan yang relatif lebih berkurang dengan warna hijau seperti ini. Jadi ini tekanannya, jadi bukan kecepatan ya. Jadi kalau adik-adik lihat di sini ada namanya parameter engine yang kita sebut dengan engine pressure ratio. Jadi engine pressure ratio itu mengindikasikan kondisi kerja dari sebuah engine. Bagaimana dia mengerasiokan berapa keluaran engine di exhaust. Jadi ini 8 ini designation ya adik-adik. Designation itu tata letak konstruksi daripada engine. Kalau 8 itu keluar exhaust, kalau 5 itu keluar turbin, kalau 4 itu keluar combustion chamber, kalau 3 itu keluar daripada kompresor, kalau 2 itu masuk ke kompresor, 0 itu adalah udara yang ada di sekitar sistem engine ini, atau udara yang tidak terpengaruh oleh engine tersebut. Nah, jadi kalau engine pressure ratio ini adalah nilai dari PT itu adalah total pressure, jadi tekanan total udara itu. Nanti kalau udara itu kalau ada belajar tekanan total itu ada yang tekanan statik, ada yang tekanan dinamik. Jadi penjumlahan total itu PT8 posisinya ada di bagian belakang exhaust berbanding dengan PT2. Total pressure pada kondisi 2 pada saat masuk inlet.
Jadi artinya adik-adik, apa itu engine pressure ratio? Yaitu perbandingan tekanan keluar daripada exhaust berbanding dengan tekanan udara yang akan masuk ke inlet. Nah, jadi ada juga perbandingan tekanan di masing-masing state-nya. Jadi PT3 berbanding PT2, ini kita sebut dengan compressor pressure ratio. Terus ada juga PT4 berbanding PT3, ini adalah perbandingan dari burner atau combustion chamber, tekanan combustion chamber, ada turbin, juga ada nozzle. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, perubahan warna ini adik-adik biru ke birunya lebih pekat lagi gitu. Terus naik perubahan warnanya terjadi mulai hijau, orange, merah, dan ungu putih ini. Nah, ini mengindikasikan dari low menuju ke high untuk tekanannya. Nah, itu untuk pressure adik-adik. Bagaimana kalau untuk temperatur? Nah, kalau untuk temperatur dapat kita lihat ini juga relatif lebih sama ya dengan tekanan, karena pressure sama tekanan itu berbanding lurus, beda dengan kecepatan. Nanti karena di NASA ini hanya warna-warnanya ini hanya terdiri dari unsur tekanan dan temperatur, ya nanti dalam bentuk grafik akan kita lihat bagaimana karakteristik daripada kecepatannya. Nah, kalau kita berbicara temperatur juga ada indikasi dari sebuah engine yang kita sebut dengan engine temperature ratio. Ini juga perbandingan total temperatur pada kondisi 8 berbanding 8 ini pada saat keluar exhaust berbanding temperatur pada saat masuk ke inlet engine. Jadi TT8 dibagi dengan TT2. Dan seterusnya ada juga perbandingan temperatur di antara state, ada kompresor, burner, turbine, dan nozzle. Jadi gitu adik-adik. Nah ini ada turbojet, jadi adik-adik juga harus mengenal bagaimana cara mencari thrust daripada sebuah mesin turbojet. Jadi thrust turbojet itu F sama dengan M dot. Apa itu M dot? Yaitu laju aliran massa udara yang masuk ke engine. Jadi apa itu laju aliran massa udara? Jadi massa udara yang masuk ke engine ini karena udara itu bergerak dan pesawat juga bergerak adik-adik, maka aliran udara itu akan secara kontinus masuk ke engine. Nah, berapa massa yang masuk itu? Yaitu bisa kita hitung sebenarnya melalui persamaan. Kalau adik-adik tahu densitas, kerapatan udara, tahu kecepatan, tahu luas penampang daripada turbojet ini, maka adik-adik bisa mengkalkulasikan M.E ini. Jadi M.0 ini. M.0 ini adalah laju aliran massa udara yang akan masuk ke engine. Terus V0. V0 ini adalah velocity aliran udara yang akan masuk ke engine. Sehingga parameternya ada di depan nih. Jadi V0 dikali M.0. Sedangkan kalau M.E ini adalah bisa exit, bisa exhaust ya. Jadi M.E ini adalah laju aliran massa udara yang keluar dari exhaust. Sedangkan kecepatannya VE-nya juga kecepatan aliran udara yang keluar dari exhaust. Biasanya M.E sama M.O untuk mesin turbojet ini tidak terlalu besar. Ya, karena cuma perbedaannya di sini ada penambahan dari laju aliran bahan bakar yang disemprotkan di ruang bakar. Jadi relatif lebih sama, tapi yang berbeda itu adalah kecepatan keluarnya. Ini kecepatan exhaust, ini kecepatan saat masuk ke dalam engine. Nah itu adik-adik. Jadi adik-adik harus mengenal bagaimana persamaan gaya dorong untuk turbojet. Nah, have fun aja, jadi jangan sampai pusing ya. Yang penting kita dibaca, dilihat, dipelajari lagi sehingga kita bisa mengerti dan memahami. Nah, lanjut ke turboprop adik-adik. Kalau turboprop ini sebenarnya sama dengan turbojet, tapi dia ada penambahan komponen yang disebut dengan reduction gear di sini. Reduction gear ini berfungsi untuk menghubungkan antara shaft main shaft engine yang kayak turbojet tadi dengan shaftnya propeller melalui sebuah reduction gear. Kenapa namanya reduction gear? Karena gear itu digunakan untuk mengurangi kecepatan putaran dari propeller shaft. Kenapa propeller shaft itu harus dikurangi putarannya? Karena untuk mencegah terjadinya propeller tip stall ya. Jadi artinya batasan putaran kinerja dari propeller itu untuk menghasilkan thrust itu ada ambang batasnya. Jadi kalau diikutin
putaran engine ini sama dengan putaran propeller, maka yang akan terjadi propeller ini tidak akan bisa menghasilkan efisiensi thrust yang cukup untuk diaplikasikan ke sebuah pesawat terbang misalnya, sehingga diperlukan reduction gear atau gear yang mengurangi kecepatan putaran dari main shaft menuju ke propeller. Jadi kira-kira yang di main engine itu 100.000, lalu di propeller 100.000 RPM ya, lalu yang di propeller shaft itu kira-kira sekitar 10 sampai 15.000 RPM. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, ini fluida kerjanya. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasannya turboprop itu adik-adik, dia memanfaatkan thrust yang berasal dari propeller yang hampir mengcover sekitar 80% dari thrust total turboprop, dan di exhaust itu dia menghasilkan sekitar 20-25% untuk yang di exhaust. Jadi total thrust itu merupakan thrust yang dihasilkan oleh propeller ditambah dengan thrust yang dihasilkan dari exhaust. Nah, ini indikator pressure. Jadi sifat tekanan aliran udara yang melewati propeller dan yang melewati core engine pada mesin turboprop. Nah, begitu juga dengan temperaturnya nggak jauh beda degradasi warnanya ya adik-adik. Jadi kalau nilai karena tekanan itu berbanding lurus dengan temperatur, ya nilainya juga hampir-hampir mirip degradasi warna atau perubahan warnanya ya. Nah, itu turboprop. Nah, ini rumus turboprop beda dengan mesin turbojet, karena kalau turbojet tadi hanya di belakang, perkalian di belakang dikurang dengan perkalian di depan, atau perkalian di exhaust parameternya dikurang dengan yang di depan. Kalau ini thrust-nya ada dua komponen, yaitu ini adalah bentuk aliran yang ada di propeller. M.0 itu adalah aliran udara yang tertarik akibat putaran propeller. V1 ini adalah kecepatan aliran udara setelah melewati propeller, sedangkan V0 ini adalah kecepatan udara sebelum melewati propeller. Jadi ini adalah thrust M.0 V1 dikurang M.0 V0, ini adalah thrust yang dihasilkan dari propeller ditambah dengan thrust yang dihasilkan dari core engine. Jadi kira-kira seperti itu. Di mana biasanya untuk turboprop itu mass flow daripada aliran udara yang melewati propeller itu jauh lebih besar aliran massanya dibandingkan dengan aliran massa yang melewati core engine. Sehingga memang propeller ini thrust-nya itu memanfaatkan laju aliran massa yang cukup besar dibandingkan dengan kecepatan aliran udaranya yang perbedaannya bisa lebih jauh kalau dibandingkan dengan turbojet adik-adik. Nah, ini turbofan. Jadi kalau turbofan ini sebenarnya memanfaatkan konsep daripada turbojet dan fan-nya ini memanfaatkan turboprop, namun fan-nya ini diducted atau di cover adik-adik, sehingga fan ini akan memasuk aliran udara yang baik yang masuk ke bypass duct, aliran dingin, ataupun yang ke core engine. Namun secara secara theoretical dia tentunya menghasilkan nilai thrust terbesar itu ketika aliran udara itu melewati bypass duct. Sehingga tujuannya kenapa thrust terbesar itu bypass duct, karena dia memanfaatkan laju aliran massa udara yang besar. Jadi bukan akselerasi udara ya di belakang exhaust ya. Jadi artinya semakin besar penampang engine ini, karena dia bulatnya itu semakin besar. Kalau adik-adik main ke GMF misalnya, itu lihat pesawat 777 tuh engine-nya itu diameternya sangat besar sekali. Kenapa? Karena di depannya itu ada kipas yang sangat besar yang memasok laju aliran massa udara menuju kedua tempat. Yang pertama ke bypass duct, yang kedua ke core engine. Jadi kira-kira seperti itu. Sehingga apa yang dicapai di sana? Yang dicapai adalah penggunaan bahan bakar yang cukup irit dibandingkan dengan turbojet. Jadi kira-kira seperti itu. Sehingga dia walaupun jarak tempuhnya bisa jauh, namun dengan penggunaan bahan bakar yang jauh lebih irit. Nah, kira-kira seperti ini. Fluida kerja di turbofan sama seperti turbojet ya, nggak jauh beda. Karena di sini perbedaannya aliran udara itu dari fan itu dibagi menjadi dua. Ada yang melewati core, ada yang melewati bypass. Jadi thrust total dihasilkan yaitu antara thrust yang dihasilkan di bypass duct ditambah dengan core engine. Nah, perbandingan ini
sering disebut dengan bypass ratio. Jadi bypass ratio itu adalah perbandingan aliran udara dingin berbanding dengan aliran udara panas. Sehingga semakin tinggi bypass ratio-nya, maka diharapkan penggunaan bahan bakar akan semakin irit. Tapi ada kompensasinya, yaitu diameter engine akan semakin besar. Nah, ini yang temperaturnya adik-adik ya. Nah, ini persamaan turbo fan. Jadi kalau turbo fan itu memanfaatkan thrust totalnya dari dua kombinasi thrust yang dihasilkan oleh fan yang besar tadi ditambah dengan thrust daripada yang melewati core engine atau yang melewati combustion chamber. Sehingga M dot nolnya itu merupakan penjumlahan dari M dot F, yaitu laju aliran massa oleh fan ditambah dengan laju aliran massa core. Sedangkan bypass ratio ini adalah laju aliran massa fan berbanding dengan laju aliran massa core engine. Jadi semakin besar BPR, maka ingat adik-adik penggunaan bahan bakar akan semakin irit atau semakin turun ya. Nah ini afterburner. Jadi kalau afterburner itu prinsipnya sama seperti turbojet, dia memiliki kompresor, combustion chamber, dan turbine. Tapi di sini ada flame holder yang digunakan untuk membakar ulang kembali sisa-sisa oksigen dari hasil pembakaran dibakar ulang untuk meningkatkan nilai laju daripada aliran udara ke belakang. Sehingga tentunya dengan menggunakan mesin ini kecepatan dari sebuah pesawat terbang akan jauh meningkat. Nah, jadi ini bentuk fluida kerjanya ya. Dari depan itu biru rendah terus lama-lama meningkat tekanannya sampai pada bagian exhaust dia juga turun lagi. Jadi kenapa turun? Karena untuk merubah nilai tekanan ini menjadi ke kecepatan. Nah, ini juga temperaturnya sama adik-adik. Nah, terus kalau kita lihat bagaimana dengan tadi hanya temperatur dengan tekanan aja. Nah, kecepatannya ini untuk turbojet ya. Jadi di atas ini adalah gambar mesin turbojet adik-adik. Nah, di sini kalau kita bicara hanya axial velocity itu diwakili oleh warna hijau ya. Nah, di sini itu kita lihat di kompresor, ini compression ya. Kompresor ini adik-adik. Itu yang ditingkatkan memang kelihatannya adalah nilai tekanannya atau total pressure-nya ya. Sedangkan kecepatan aksialnya itu turun seiring dengan masuknya aliran udara menuju ke state-state kompresor yang makin kecil begini. Lalu menuju ke bagian transisi antara kompresor dengan combustion chamber yang sering kita sebut dengan diffuser. Tekanannya itu mulai sedikit menurun akibat gesekan ya sebelum masuk ke combustion chamber, tapi masih tetap tinggi. Lalu masuk ke combustion chamber dibakar di sini. Jadi selama melewati kompresor dan diffuser itu kecepatannya relatif turun menuju ke yang hijau ini ya. Lalu masuk ke combustion chamber yang meningkat itu bukan tekanan malah temperatur karena di combustion chamber fungsinya adalah untuk meningkatkan energi termal. Ya, lalu turun, lalu keluar dari combustion chamber itu masuk ke turbin, maka di sini nilai tekanan dan temperatur itu mulai diturunkan. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, kalau di kompresor itu proses yang terjadi di fluida itu adalah kompresi atau peningkatan tekanan, namun kalau di turbin itu adalah ekspansi adik-adik, di mana terjadinya penurunan tekanan dan penurunan temperatur, namun di sini nilai kecepatan mulai berfluktuasi melewati stator dan rotor. Lalu menuju ke luar turbin, kita lihat di sini dengan kecepatan yang mulai meningkat sementara nilai tekanannya dari turbin itu sangat jauh turun ya. Temperaturnya juga turun namun tidak sesignifikan tekanan. Lalu ketika melewati nozzle maka nilai tekanannya relatif konstan untuk mesin turbojet, temperaturnya konstan, namun di sini kita lihat kecepatannya fluktuasinya awalnya dari mulai di belakang turbin ini sampai ke bagian exhaust sebelum propelling nozzle meningkat, namun peningkatan tajam itu terjadi di propelling nozzle. Kira-kira sampai sekitar sampai 2000 feet per second. 2000 feet per second atau sekitar sekitar 500 meter per second ya. Jadi tadi yang saya bahas 500 itu bukan feet per second tapi 500 meter per second adik-adik.
Jadi kira-kira seperti itu gambarannya bagaimana siklus kerja fluida di mesin turbin gas untuk menghasilkan thrust. Di dalam mesin turbin gas terjadi gaya dorong yang digunakan untuk menggerakkan pesawat terbang. Oke, adik-adik, mungkin itu saja. Mudah-mudahan masih cukup waktu ya untuk diskusi dan tanya jawab. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya. Kebetulan sudah ada pertanyaan di kolom chat dari Grace Okta Arya Kaleka. Assalamualaikum Pak, maaf saya Grace Okta Arya dari kelas 11 AFP. Izin bertanya, apa mesin jet turbo mendorong dengan menggunakan aliran udara panas dan gas buang panasnya itu akan menyembur ke belakang melalui nosel mesin dengan gaya atau aksi yang sangat dahsyat? Iya, di mesin jet turbo ya. Jadi ya benar mesin jet yang diberi. Kita sering nyebutnya mesin turbojet ya. Jadi jet itu kan sebenarnya pancaran gas panas. Jadi kalau kita adik-adik browsing, adik Grace Okta, grup Grace browsing sendiri, jet blasting itulah semburan udara panas dengan kecepatan yang sangat tinggi menuju ke bagian exhaust atau nozzle dari sebuah engine. Jadi artinya kalau gas panas itu keluar daripada engine dengan semburan kecepatan yang tinggi, maka ya tentunya momentum yang dihasilkan itu sangat besar. Jadi artinya ya gaya ke belakangnya itu sangat besar adik-adik. Grace. Di itu. Tapi seperti sebuah mesin jet, apa harus sangat kuat ya Pak untuk dapat menggerakkan pesawat yang sangat besar gitu, atau menembus udara dengan kecepatan tinggi kayak mesin yang lain, mesin jet menggunakan bahan bakar udara atau mendorongnya biar maju gitu ya Pak? Iya, jadi gini ya, Dede, menggunakan bahan bakar yang digunakan itu ada dua biasanya ya. Kalau adik-adik mesin turbojet itu biasanya aftur ya, aviation turbine namanya, aftur. Kalau jadi bukan bahan bakar udara, tapi bahan bakar mesin turbin gas itu sering disebut dengan fuel ya. Arti bahan bakar tuh fuel, tapi bahan bakarnya aftur kalau mesin turbojet. Jadi ada jenis A1 dan A2, jet A1 dan A2 yang saya kenal gitu ya. Nah, itu untuk pesawat-pesawat yang menggunakan mesin turbojet. Jadi bahan bakarnya bukan udara, fluida kerjanya udara. Nah, meskipun punya fuel tapi nggak punya udara, nggak bisa terjadi pembakaran, Dek. Jadi proses penyebab terjadinya pembakaran itu ada 3, atau kita sebut dengan triangle fire ya. Jadi ada 3 komponen yang menyebabkan terjadinya pembakaran. Yang pertama adalah oksigen, yang kedua adalah fuel, yang ketiga adalah panas. Jadi kenapa panas itu diciptakan di awal kompresor, selain untuk meningkatkan tekanan juga meningkatkan temperatur sebelum masuk ke ruang bakar. Sehingga kalau ada 3 komponen ini maka terjadilah pembakaran. Ada Grace. Siap Pak. Ada yang tanya lagi dari Farid 11 AFP. Izin bertanya, pada turboprop, apakah propeller dari engine kanan dan kiri memiliki rotasi yang berlawanan? Jika tidak, apakah ada reaksi torsi pada pesawat akibat rotasi dari propeller itu sendiri? Dan bagaimana perhitungan minimal penampang dari propeller itu sendiri? Turboprop, apakah propeller dari engine kanan dan kiri memiliki rotasi yang berlawanan? Jadi kalau misalnya kita berbicara fisikanya, maka ketika putaran propeller itu satu engine aja kita bicara, kalau dia berputar clockwise, maka tentunya dia akan menyebabkan momen ya adik-adik. Jadi untuk balancing momen itu, maka putaran engine satunya itu harus menggunakan kalau kanannya clockwise, kalau kirinya counter clockwise untuk menghilangkan efek daripada momen yang dihasilkan dari putaran propeller. Namun adik-adik perlu ketahui bahwasannya teknologi ATR-2, ATR yang sekarang ATR-72 itu dia justru rotasinya itu sama tapi tetap balancing. Nah, itu ada hal-hal yang nanti bisa kita kembangkan di unsur ya sebenarnya. Jadi kalau adik-adik tahu mengenai ATR-72 ya, itu konsep propellernya itu arah putarannya sama. Namun dia bisa
menghilangkan momen itu dalam teknis lainnya. Jadi itu hal yang sangat secara fisika itu tidak mungkin, tapi itu terjadi pada pesawat ATR-72. Nanti kalau adik-adik butuh manualnya atau butuh teksnya nanti bisa WA saya seperti itu. Jadi itu ya. Jadi propeller itu engine kanan, engine kirinya ya kalau untuk menghilangkan efek momen yang dihasilkan dari putaran propeller itu ya kanannya harus clockwise, kirinya harus counter clockwise. Jadi berlawanan arah. Oh, ini ada lagi ya. Jika tidak, apakah ada reaksi torsi pada pesawat akibat rotasi dari propeller? Nah, ini momen torsi tadi itu kalau dia sudah berlawanan arah berarti momen torsinya udah hilang. Terus bagaimana perhitungan minimal penampang dari propeller itu sendiri? Perhitungan penampang. Jadi kalau propeller itu adik-adik, misalnya adik-adik ingin menghitung laju aliran massa udara, yaitu M dot tadi ya, yang kita berbicara M dot, adik-adik bisa menggunakan persamaan rho, kerapatan udara, dikali kecepatan. Kecepatan itu kecepatan pesawat terbang relatif terhadap udara, dikali luas penampang. Nah, karena putaran propeller itu berputar dengan kecepatan yang tinggi, maka propeller itu bisa kita anggap sebagai disk atau piringan yang berputar, maka persamaan penampangnya itu bisa kita menggunakan rumus lingkaran. Jadi menggunakan persamaan PR kuadrat atau PD kuadrat bagi 4. Kira-kira seperti itu, Farid. Sekarang kita ke Kukuh. Kukuh ini direct message ya ke saya ya. Izin bertanya, bagaimana cara bisa kita tahu kalau pembakarannya bagus atau tidak? Atau ciri-ciri pembakarannya tidak bagus di mesin turbin seperti apa? Jadi proses pembakaran itu tentunya melibatkan adanya ignition, ya percikan, adanya tekanan bahan bakar, dan adanya udara bertekanan. Nah, udara bertekanan ini dihasilkan itu bukan udara yang udaranya itu memang benar-benar volumenya sangat tinggi, namun yang paling penting untuk proses pembakaran itu juga pengabutan daripada bahan bakar. Jadi semakin bahan bakar itu dikeluarkan dengan nilai yang apa namanya pengabutan itu maksudnya molekul-molekulnya itu berbentuk sangat kecil sekali sehingga proses pembakaran itu akan semakin sempurna. Jadi faktor yang paling berpengaruh di sana adalah selain udara yang bertekanan juga pengabutan dari bahan bakar. Nah, jadi kalau pengabutannya itu sempurna, biasanya dia akan menghasilkan molekul-molekul terkecil dan molekul-molekul terkecil itu akan berinteraksi dengan udara bertekanan sehingga akan menghasilkan pembakaran yang sangat bagus sekali. Tidak seperti selang air ya. Kalau selang air disemprotkan begitu, maka pembakarannya tentunya nggak sempurna. Jadi sampai dia itu memang benar-benar menghasilkan kabut gitu ya. Jadi artinya aliran bahan bakar itu terekstrak itu menjadi molekul-molekul yang sangat kecil sekali. Jadi seperti itu Mas Kukuh. Terus mungkin kalau di motor seperti kita tahu kalau pembakaran tidak bagus motor jadi ngebrebet, susah dinyalain dan sering mogok. Ya. Jadi kalau engine itu fasenya itu bicaranya nggak berebet ya, tapi ada yang disebut dengan hang start gitu ya. Ada hot start juga. Jadi kalau hang start itu ya proses dari kondisi engine itu yang tidak sampai mendekati putaran idle speed dari sebuah engine. Jadi nggak berebut. Jadi kalau dia memang nggak mencapai putaran RPM idle speed dari engine tersebut, dia juga akan mati. Namanya hang start. Atau juga hot start. Nah, hot start itu berbagai macam juga kondisinya. Bisa terjadi akibat tailwind, jadi aliran udara yang berhembus ke belakang exhaust engine. Nah, itu bisa menyebabkan engine flame out atau pembakarannya mati atau redup gitu ya. Jadi gitu Mas Kukuh. Apakah sudah menjawab Mas Kukuh? Halo. Ya, saya kira sudah menjawab ya. Oke, Mas Kukuh. Jadi artinya adik-adik, kita mudah-mudahan pandemik ini akan segera berakhir. Jadi kita juga nanti bisa bertatap muka, kita bisa diskusi banyak mengenai mesin turbin gas ya. Jadi intinya tentunya kita mengharapkan ke depannya kita
akan jauh mengenal mesin turbin gas secara detail komponennya dari inlet sampai ke exhaust. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang ya. Pertama-tama saya memberikan hormat tertinggi ya buat Kepala Sekolah SMKN 8, kemudian wakil-wakilnya, kemudian para guru ya, adalah memberikan waktu saya untuk mempresentasikan materi tentang dasar-dasar flight instrument atau aircraft instrument. Yang terhormat juga para dosen dari Surya yang sudah hadir ini, dan adik-adik siswa ya SMKN 8 yang saya banggakan, yang saya cintai. Kita langsung mulai aja ya, karena memang waktu, karena nanti ada kegiatan lain di sini. Oke. Yang pertama, judul yang saya akan bawakan atau tema yang saya akan berikan adalah dasar-dasar flight instrument. Itu dilihat dari gambarnya. Ada beberapa layar, ada beberapa penunjuk-penunjuk ya, display-display yang ada di pesawat. Kalau tadi kita belajar tentang bagaimana engine di dalam pesawat, kita akan belajar di sini adalah yang ada di hadapannya kurang lebih pilot. Karena ini flight instrument berarti yang ada di depannya pilot, yang digunakan oleh pilot. Oke. Ini ya, flight instrument itu kalau yang di atas itu masih yang tradisional atau tradisional instrumen ya. Yang paling atas, pojok kiri atas itu flight instrument yang bagian tradisional, yang masih jadul lah istilahnya, bahasa kerennya zaman sekarang. Kalau yang bawah itu sudah yang modern, atau istilahnya menggunakan glass cockpit. Modern flight instrument itu sudah menggunakan glass cockpit, ya rata-rata sudah menggunakan glass cockpit. Nah, ya kita bisa bayangkan ya betapa jauh perbedaannya antara yang tradisional instrumen, flight instrument dengan glass cockpit. Dari segi tampilan, dari segi informasi yang diterima ya, kemudahan penggunaan dan sebagainya, itu bisa kita lihat ada perbedaannya. Nanti jelasnya kita akan sama-sama diskusikan ya. Oke, ini historinya ya. Pesawat itu pertama memiliki sedikit atau bahkan tidak memiliki flight instrument. Kalau kalian sering nonton pesawat-pesawat Perang Dunia Pertama ya, kalau Perang Dunia Kedua itu mulai ditentukan ya. Perang Dunia Pertama itu pesawat-pesawatnya hampir pilotnya tidak menggunakan flight instrument. Jadi dia manual semuanya ya, seperti itu. Itu bisa kita lihat di film-film. Kemudian historical kedua yang perlu digarisbawahi ya, pesawat itu ternyata tidak semuanya bisa terbang atau terbang di keadaan cuaca yang baik. Apalagi di Indonesia ya. Di Indonesia kan punya cuaca yang udah mulai perubahannya, tidak bisa tebak, kadang hujan, kadang panas dan sebagainya, angin petir dan sebagainya. Nah, terbang saat cuaca buruk sangat berisiko. Kemudian navigasi bergantung pada kemampuan pilot untuk menggunakan landmark atau disebut dead reckoning. Reckoning itu istilah untuk mengetahui posisi berdasarkan kecepatan, berdasarkan radar dan sebagainya. Itu berdasarkan kemampuan pilot, bukan kemampuan pesawatnya. Jadi navigasi itu bukan kemampuan pesawatnya. Secanggih-canggih apapun pesawatnya, kalau pilotnya yang tidak bisa mengendalikan navigasinya, nggak bisa. Jadi itu historinya, perlunya adanya flight instrument. Oke, nah ini ya. Ini sejarahnya pertama. Nah ini ya. Itu ada gambar, ya, ilustrasi pada zaman dulu ya. Ada airmail pilot ya, kalau sekarang ya istilahnya pengantar surat ya. Itu terbang pada saat malam ya. Kalau dulu kenapa milih malam, karena
dulu itu malam itu memiliki kelebihan karena udaranya smooth ya. Karena kan engine nggak seperti yang dijelaskan Pak Bismil tadi itu ya. Udah canggih ya, ada turbofan, ada turbojet dan sebagainya ya. Masih menggunakan propeller dan dulu itu malam hari ya. Dan di kondisi cuaca apapun itu di tahun 1920 ya, di era perang dunia pertama ya. Nah, itu baru kebutuhan instrumen itu sangat diperlukan ya. Kalau dulu nggak seperti sekarang, dulu ya bisa buka kaca ya. Pilot itu bisa buka kaca. Lihatlah pada saat perang dunia pertama itu, kalau film ya saya. Kalau film-film itu kan pilotnya bisa kayak naik angkot gitu ya. Kayak sopir angkot gitu ya. Bisa lihat luar dan dalam gitu ya. Nah, itu sangat berbahaya ya. Sangat berbahaya. Tapi gimana lagi ya? Karena itu kebutuhan untuk bagaimana pilot bisa mengendalikan pesawat. Nah, kemudian new instrument itu dikembangkan. Pak, yang dimungkinkan pada pesawat terbang, ditemukan sensor-sensor dan sebagainya, itu baru diaplikasikan di pesawat terbang. Nah, sekarang kita ke definisi ya. Kita sudah tahu sejarahnya, kejadiannya seperti apa. Selanjutnya kita lanjutkan ke definisinya. Apa sih flight instrument-nya? Sebenarnya ada engine instrument sama auxiliary instrument. Tetapi yang paling dasar itu adalah flight instrument. Kalau engine instrument itu mungkin lebih dalam lagi, lebih jauh lagi. Instrumen yang digunakan untuk menampilkan informasi pesawat ini, informasi yang ada di dalam pesawat, dan untuk mengontrol orientasi pesawat selama penerbangan. Misalnya sikapnya atau altitude-nya, kecepatannya dan sebagainya, itu akan tertampil di flight instrument. Ya, sama kayak seperti di mobil ya. Di mobil itu ada namanya head unit. Di head unit itu kan semuanya akan tertampil. Kalau mobil-mobil yang modern itu kan, atau motor sekarang ya. Motor itu udah modern juga head unitnya ya. Motor-motor modern itu ya. Ada yang sampai bisa terhubung ke handphone dan sebagainya. Itu untuk apa? Untuk bisa mengontrol dan menjaga keselamatannya. Kalau dulu mungkin hanya bahan bakarnya, tapi sekarang di motor itu udah mulai canggih ya, yang model-model terbaru ya, itu di motor juga. Nah, di pesawat apalagi ya, itu lebih canggih lagi ya. Nanti kita bisa lihat. Nah, ini ya. Ini kelahiran flight instrument itu tadi ya 1920 baru dilaksanakan risetnya. Tahun 1929 itu mulai disebut dengan flying blind ya. Kenapa disebut flying blind? Karena si pilot sudah tidak usah melihat keluar. Ya. Jadi pilot sudah tidak bisa keluar atau tidak usah melihat di luar keadaan, cukup di depannya saja. Makanya disebut flying blind. Nah, yang melakukan itu namanya Jimmy Doolittle ya. Nah, gitu ya. Pengertiannya fly blind itu berarti terbang dengan bantuan flight instrument saja. Jadi tidak usah keluar ya. Tidak usah buka kaca ya. Gitu ya, seperti itu. Tidak usah lihat spion istilahnya ya. Kasarannya seperti itu. Makanya disebut flying blind ya. Nah, di flight instrument itu pertama ya, ini yang pertama itu hanya ada 3 bagian ya, tidak sekompleks sekarang ya, tidak sebagus sekarang, tidak seinformatif sekarang. Nah, tapi ini cukup membantu ya. Udah lumayan daripada awal-awal kemunculan pesawat itu masih belum ada namanya flight instrument. Ada tiga golongan. Yang pertama adalah visual radio direction finder ya. Nah, itu yang terhubung langsung ke bandara. Kalau dulu masih menggunakan simbol-simbol ya awal-awal ya pembuatan pesawat. Sekarang udah menggunakan radio direction finder. Nah, kalau sekarang udah canggih ya, udah ada TC dan sebagainya. Kalau dulu masih menggunakan kayak model HT gitu ya.
Oke, kemudian di flight instrument pertama kali itu udah nama artificial horizon atau disebut dengan attitude indicator. Jadi sikap-sikap pesawat miring, menukik ke atas, udah ada ketahuan pada saat flight instrument. Tapi memang visualnya nggak sebagus sekarang, tapi udah mulai kelihatan, ya kan? Satu ya. Kemudian ini yang penting, kalau dulu masih menggunakan rasa perasaan, oh saya terbang di ketinggian berapa nih. Nah, flight instrument pertama sudah ada namanya barometric altimeter yang menunjukkan ketinggian pesawat. Ini gambarnya ada di sini tuh, bentuknya seperti ini. Nah ya, yang zaman dulu seperti ini udah cukup, sudah lumayan ya untuk informasi kepada pilot. Hanya ada 3. Nanti setelah ini perkembangannya akan lebih tambah pesat ya. Nah ini ya, kita jelaskan lebih detail lagi. Visual radio direction itu apa ya? Menggunakan sistem getaran atau gelombang. Gelombang itu sama, kalau fisikanya getaran dan gelombang itu sama. Untuk mengarahkan pesawat ya. Jadi istilahnya pesawat nggak nyasar dan sebagainya karena sudah bisa sudah bisa berkomunikasi dengan yang di ground station. Kalau sekarang kan ground station ya di ATC gitu ya. Dia udah bisa. Kalau dulu masih belum ya. Nah, kalau dulu karena nggak secanggih sekarang ada VOR, DMI, ILS dan sebagainya. Kalau dulu ya, kalau ada keterbatasan jaraknya. Ya, jadi kalau hanya bisa berkomunikasi di jarak berapa, ya namanya masih zaman dulu ya. Nah, semakin dekat pesawat ke suar ya, dulu masih suar ya, bukan seperti sekarang menggunakan satelit dan sebagainya, itu semakin kuat getarannya atau gelombangnya, ya, makin jelas suaranya gitu ya. Itu kalian kalau nonton di Netflix perang-perang dunia pertama, kedua itu kerasa banget ya bahwa radio direction itu sangat membantu era perang dan sebagainya. Ya, kalau sekarang udah menggunakan satelit, enkripsi datanya udah mulai canggih, jadi masing-masing lawan itu nggak bisa mendengar. Kalau dulu kan, coba kalau kalian detail melihatnya atau tidak hanya menonton ceritanya, tapi melihat di sekitarnya, itu dilihat pada masa perang itu ada beberapa komunikasi dari lawan itu kedengeran karena dia menggunakan sistem radio yang tidak terenkripsi. Kalau sekarang udah terenkripsi ya dan sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah artificial horizon yang menunjukkan orientasi pesawat terbang. Maksudnya ya sikap dari pesawat terbang itu, dia menukik, dia dan sebagainya, climbing dan sebagainya. Itu kelihatan. Kalau dulu enggak, dia menggunakan ini miring ke kanan, miring ke kiri gitu ya. Kalau sekarang udah enggak, karena udah mungkin sudah ditemukan yang namanya gimbal gear atau scope dan sebagainya udah ditemukan ya. Nah, ini menunjukkan orientasi pesawat terbang dalam kaitannya dengan ground. Nah, ya, tunjukkan mana sikap sayap miringnya gimana, nos pesawatnya naik atau turun, udah kelihatan. Ini sangat penting juga untuk keselamatan ya. Kemudian ada barometric altimeter. Kalau dulu hanya makan barometric altimeter, belum ada pitot ya. Nanti kita lihat fungsi pitot itu merubah jadi banyak ya. Menunjukkan seberapa jauh pesawat di atas ground. Ketinggiannya ketahuan. Kalau dulu enggak. Kalau dulu dia menggunakan yang kalimat tadi ya, yang apa namanya? Sorry. Ini agak nge-lag nih. Nge-lag ya. Nah, bentar ya. Kalau dulu itu menggunakan dead reckoning ya. Dead reckoning-nya ya masih menggunakan perasaan dan sebagainya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, sekarang kita lanjut ya. Walaupun sudah ada 3 tadi, tapi itu kan tidak secanggih sekarang, tidak sebanyak sekarang. Coba kalian mobil ya, kita anggap jangan pesawat dulu, kalian lihat analoginya ke mobil. Lihat sekarang mobil itu lebih banyak ya, tidak hanya indikator bensin aja. Dia apalagi kalau mobil-mobil yang menggunakan adaptive cruise control ya, yang seperti kalau di pesawat menggunakan autopilot ya. Itu udah dashboard-nya itu udah mulai canggih. Udah menggunakan kamera 365 supaya kemiringan dan sebagainya. Itu buat apa? Nah, itu ada tujuannya sebenarnya di situ.
Mengapa instrumen penerbangan itu penting? Satu ya, yang pertama itu untuk memungkinkan pesawat terbang melalui kondisi cuaca buruk dan pada malam hari. Ya. Jadi tidak terbatas harus siang hari. Ini malam hari bisa, cuaca buruk pun bisa. Makanya pesawat itu kadang walaupun masih hujan-hujan bisa take off seperti itu. Nah, ini yang penting juga untuk memastikan safety dan reliable operation-nya. Jadi kita naik pesawat itu jadi aman ya. Jadi aman, jadi tenang dan sebagainya karena semuanya sudah diatur. Nah, ini juga memberikan peringatan dini tentang kegagalan failure system ya atau bagian dari pesawat ya. Kalau kalian kalau kalian suka dunia aviasi kan ada beberapa tuh di YouTube itu mengeluarkan apa namanya ya, voice recordernya pilot ya pada eksiden tertentu misalnya Adam Air dan sebagainya. Itu ada beberapa peringatan-peringatannya. Ada yang berbentuk suara, ada yang bentuk warna karena rekaman, ada yang banyak bentuk suara. Itu banyak ya. Warning-warning yang muncul di situ ya. Coba kalau kalian ada waktu lengang itu di YouTube itu tidak hanya buka hal-hal entertain, buka yang seperti itu ya. Kalau kalian suka dunia aviasi itu lihat voice recordingnya seperti apa. Itu kan banyak selain dari suara pilotnya itu ada dari suara-suara flight instrumentnya. Oke. Nah ini ya, coba kita lihat tuh. Jauh banget ya antara yang tadi yang tradisional instrumennya, flight instrument dengan yang sekarang gitu ya. Sudah menggunakan teleskopiknya itu jauh banget. Yang di atas, yang kanan pojok atas, yang kiri pojok atas itu masih yang modern tapi belum teleskopik ya. Yang di bawah itu yang udah teleskopik. Itu bayangkan ya. Dan ini bisa kalian rasakan di flight simulator ya. Di flight simulator itu bisa. Kalau kalian ya mau main flight simulator itu sudah bisa menggunakan basic flight instrument ya. Nah, ini ya sering dikatakan istilahnya namanya SIG basic instrument. Dan ini pasti ada di pesawat sekarang. Yang ada pasti ya, di pesawat komersial sekarang pasti ada. Yang pertama itu pasti ada airspeed indicator ya, mengukur kecepatan aliran udaranya. Kemudian ada attitude indicator untuk artificial horizonnya. Kemudian untuk altimeternya pasti ada. Turn indikatornya dia naik atau turun gimana. Ada heading indikator, ada vertical speed indikator. Itu ada, pasti ada. Makanya ini disebut dengan six basic instrument. Dan ini nggak akan dipisah-pisah biasanya. Jadi satu kesatuan. Dan tata urutannya letter T yang seperti ini. Nanti kalau aturannya ada. Karena di pesawat itu semuanya serba regulasinya itu ada. Nah ini ada namanya SIG basic instrument seperti ini ya. Kita lanjutkan. Nah itu ya. Kalau gambar ini di Cessna, coba lihat di sana tetap digabung dalam satu kotak ya. Kemudian dilihat di Piper 28 tetap di satu kotak sama ya dengan itu. Kemudian di ATR 72 ya tetap di satu kotak yang sama karena itu memang parameter satu kesatuan ya. Nah ini ada di Boeing 747 DS400 tetap dalam satu kotak yang sama ya. Yang pertama kita bahas altimeter ya. Nah, altimeter itu altitude meter ya. Kalau biasanya disingkat altimeter, disebut juga altitude meter. Nah ini ketinggian ya untuk menunjukkan seberapa tinggi pesawat dari permukaan laut, bukan permukaan tanah ya, sea level. Ya, kalian harus ingat kalau yang sering naik gunung mungkin tidak akan heran atau tidak asing dengan kata sea level. Ingat kita itu diukur bukan dari permukaan tanah tapi permukaan laut. Biasanya bukan dalam kilometer atau meter ya. Ya, satuannya menggunakan feet, diukur dalam feet. Ini bekerja dengan mengukur tekanan udara.
Nah, nanti ada kalibrasinya. Kalau tekanan udara segini berarti ketinggiannya berada di sini. Kalau tekanan udaranya di level ini berarti dia ketinggiannya antara segini. Nah, itu ada kalibrasinya. Nanti kalian bisa lihat di Google. Oh, kalau pressure-nya segini berarti ketinggiannya di 1000. Oh, kalau berapa atmosfer, oh ini berada di ketinggian 1500. Itu ada. Nah, ini yang penting, air pressure increase atau naik dan turun itu saat ya pesawat turun naik lambingnya. Ya, nanti itu akan sesuai dengan kenaikan pesawat. Kalau pesawatnya turun ya turun, kalau pesawatnya naik ya naik. Air pressure-nya berbanding lurus. Oke, kita lanjutkan ya. Ada namanya airspeed indicator. Nah, beda. Kalau tadi kan mengukur tekanan udara. Kalau ini aliran udara. Ya. Kalau belajar aerodinamik itu kan yang dibahas kan alirannya, air speed-nya ya, yang membisa dan sebagainya yang kemarin dijelaskan Mbak Aironi. Ini memberitahu pilot seberapa cepat pesawat melaju. Kalau yang ini untuk memberikan tahu berapa kecepatannya ya. Pesawat itu melaju seberapa ya. Nah, ini untuk menunjukkan kecepatan pesawat relatif terhadap udara. Karena memang berdasarkan aliran udaranya. Nah, kecepatan, ini bukan dalam kilometer per jam ya, tapi dalam knot. Ya. Sama seperti kecepatan kapal ya, kapal laut itu juga knot. Ya. Kecepatan udara dapat dihitung dengan mengukur perbedaan tekanan udara. Nah, ini ya. P1 dan P2-nya nanti ada perbedaan diferensiasinya berapa sehingga bisa mengetahui kecepatannya ya. Nanti ada rumusnya, ada mekanismenya bagaimana airspeed itu bisa menentukan kecepatan dari pesawat itu sendiri. Oke, air pressure diukur menggunakan pitot. Nah, ini udah ada pitot static system. Nanti kita bahas detail pitot static system nih ya. Seperti apa bentuknya, gimana posisinya, jangan bahas. Nah, ini ya. Selanjutnya adalah vertical speed indicator. Menampilkan vertical speed pesawat terbang. Keadaan vertikal ya. Keadaan vertikal digunakan untuk mengetahui rate of climb-nya. Rate kenaikannya itu berapa? Rate penurunannya berapa? Pesawat itu harus tahu. Tiba-tiba kalian turunnya drastis, seperti nanti kalau kalian lihat di YouTube itu ada beberapa voice record yang pilotnya mengatakan turunnya itu nggak wajar. Itu dilihat dari vertical speed indicator. Ya. Coba nanti kalian cari di YouTube itu ada beberapa voice record dari pilot itu yang dipublish. Co-pilotnya kan biasanya co-pilot nanya bagaimana vertical speed indikatornya, saya masih ingat itu. Ini nggak wajar, Cap. Itu Cap aja. Karena itu dilihat dari vertical speed indikator. Karena memang kalau normalnya seperti apa itu dilihat dari rate-nya berapa. Nah, kalau rate-nya nggak wajar berarti ada kesalahan di situ. Nah, kesalahan bisa dilihat dari salah satunya vertical speed indikator. Nah, ini fungsi early warning tadi. Kemungkinan satuannya feet per menit ya. Kalau tadi ketinggian feet, kalau ini karena rate itu per menitnya. Kalau turunnya secara cepat, berarti pesawat itu ada masalah. Seperti itu. Laju perubahan juga diukur berdasarkan perbedaan tekanan udara melalui sistem pitot statik. Sama. Semuanya ini muaranya di pitot ya. Yang airspeed juga pitot, vertical speed juga pitot. Tapi mekanismenya berbeda. Oke, nah ini ya. Pitot tube biasanya ini pakai sarung kalau di parkiran. Di parkiran. Pesawat ya di parkir pesawatnya ya. Yaitu ada penutupnya. Nah, itu biasanya di samping. Ini saya ambil foto Airbus ya. Nah, itu bentuknya ya menonjol dikit.
ini dijaga penuh ini. Maksudnya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Makanya kalau dia parking, dia dikasih kayak sarung atau kasih pengaman. Nah, di pitot itu ada 3 ya, seperti tadi ada airspeed, ada vertikal, dan altitude. Semuanya menggunakan mekanisme pitot. Nah, ini ada beberapa jurnal yang sudah dipublish ya, yang mengatakan ada beberapa accident yang terjadi akibat sistem yang ada di dalam pitot itu error. Nah, ini ada teknologi anti-icing dan sebagainya ada di sini. Sebagainya. Ini kita belajar dasarnya. Bentuknya seperti ini. Ya nggak sesederhana ini sebenarnya skematiknya. Cuma secara garis besar seperti ini ya. Ada ram air, ada heaternya, ada pemanasnya ya. Karena kenapa? Tidak menutup kemungkinan misalnya kita terbang ke daerah yang mempunyai 4 musim ya. Tiba-tiba di musim salju, ini nggak boleh ketutup lubang rem airnya ini. Ya, dia harus tetap dalam keadaan bersih. Ya. Nah ini kalau nanti kalian kuliah di unsur ya, ini akan detail tentang pitot ini akan dibahas di satu bab sendiri. Karena memang krusial ya, atau critical instrument ya. Oke, kita lanjut ya ke attitude indikator atau sikap dari pesawat itu. Menampilkan aircraft attitude relatif terhadap horizon atau cakrawala miringan. Nah, itu biasanya bentuknya seperti ini ya. Informasinya bentuknya seperti itu. Dia miring ke kanan, miring ke kiri, dia menampilkan. Nah, biasanya ini disebut dengan artificial horizon. Fungsinya adalah menunjukkan apakah sayap itu rata atau tidak. Apakah pesawat itu pitch up atau pitch down. Itu di sini ya. Nah, ini sangat penting juga bagi seorang pilot informasinya. Ini kita lagi pitch up atau pitch down nih, ya kan? Jadi kita tidak boleh ngira-ngira. Nih, ini bisa kita simpulkan atau kita bisa tarik ya, suatu kesimpulan betapa safety-nya di pesawat ya. Coba kalian naik bis aja ya, misalnya dari Surabaya ke Jakarta gitu. Apakah seperti kemarin Pak Mufti, betapa banyak dokumen checklist yang dilakukan? Ya, seperti Pak Mufti yang dibahas itu. Kemudian apakah itu bisa dilewatin enggak? Karena itu ada regulasi-regulasi yang harus. Itu betapa kalau lihat teknologi mesinnya yang dibahas tadi Pak Bismil, kalau dari proses proses desainnya, dari aerodinamiknya, dari perkembangannya yang dibahas di hari pertama itu, betapa bisa kita garis kesimpulan bahwa pesawat itu safety-nya tingkat tinggi. Tapi kalau memang ada aksiden satu aja, aksiden itu bisa mengguncang seluruh dunia. Ya, padahal kalau kita berkaca di mode transportasi lain, aksiden itu lebih banyak. Kalau pesawat 1000 banding 1 udah tinggi. Ya. Kalau bis ya mungkin tidak terhitung sehari itu ada berapa. Ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini ya. Ada ini gambar-gambarnya yang ditampilkan di gambar di indikatornya ya. Itu ada climbing leg dan sebagainya. Itu bisa ditampilkan di sini. Level desainnya seperti ini, misal descending right bank-nya seperti ini. Itu tertampil di dalam flight instrumennya, di dalam instrumennya. Nah, kemudian ada heading indicator. Ini untuk menampilkan aircraft pada posisi heading atau direction yang berhubungan dengan Earth magnetic north. Kita itu kan kalau zaman SD kita itu memiliki kutub planet selatan dan utara, makanya magnet itu skala. Nah, itu digunakan juga, prinsip itu digunakan untuk heading indikator. Nah, sering juga disebut dengan directional gyro atau gyro kompas. Nah, ini yang suka hiking, suka pendaki gunung udah
lazim lagi dengan namanya Earth Magnetic North. Ya kalau kalian di hutan tidak punya kompas ya kamu muter-muter gak jelas ya, karena arahnya nggak tahu kemana. Nah ini menggunakan giroskop. Nah ini ketika aircraft berputar ya, berputar itu ya berputar, putar balik atau apa ya, kan maksudnya berputar ya. Jarum menunjukkan ke arah pesawat yang dituju. Misalnya ke arah 3, ke arah 6, ke arah 33. Nah, itu satuannya degrees ya atau derajat. Kalau dia di posisi 0, dia di north. Kalau di posisi 90 berarti di barat dan 120 di selatan. Itu ya utara dan sebagainya. Itu udah basic ya, basic navigasi. Kalau yang suka pramuka pasti tahu ya. North, west, south, east dan sebagainya. Derajatnya. Ini ada juga di pesawat namanya hidden indicator. Nah, ini ada namanya turn indicator. Untuk menampilkan direction of turn dan rate of turn-nya menggunakan giroskopnya. Contoh arah roll pada pesawat berputar ya. Dilihat per menit derajat per menitnya normal apa enggak? Kalau enggak normal berarti ada masalah di situ. Terutama ya kalau kalau pesawat akrobatik mungkin nggak masalah ya, dia jungkir balik dan sebagainya, roll dan sebagainya nggak masalah. Tapi dalam pesawat komersial itu jadi masalah kalau roll perputarannya nggak normal ya, seperti itu. Nah itu harus diukur ya, harus diukur yang disebut dengan turn indicator. Nah ini ya gambar dari modern flight instrument. Ini udah rata-rata pesawatnya udah menggunakan seperti ini dan layar bagian-bagiannya menggunakan seperti ini. Disebut dengan sebutnya glass cockpit ya. Di situ ada primary flight display. Udah layar lebar ya, udah LCD di situ ya, udah bagus. Kemudian di situ ada throttle level. Kemudian ada direction finder ya. Ada attitude yang tadi, ada sistem information display. Udah lengkap ya, navigation control, ada radar display, ada control wheel-nya. Udah bagus ya. Kalau tanya pesawat ada pedalnya, ada ya. Seperti itu ya, bukan matic ya, tapi memang ada pedalnya ya. Oke. Seperti itu ya. Gambar simulasi, gambar animasinya seperti ini. Nah, ini ada aturannya ya. Nah, ini kalau kita lihat aslinya, kalau tadi kan istilahnya hanya gambar animasinya nih, kalau ini adalah gambar aslinya ya. Kalau kalian lihat, apakah pilot itu hafal ya? Semua tombol ya bisa dikatakan hafal, tapi pilot itu memegang dokumen checklist. Nah, seperti itu ya. Yang di bawah itu yang banyak tombol itu namanya MCDU ya, sebagainya. Nah, itu biasanya di set sebelum pesawat itu terbang. MCDU itu di set, misalnya mau terbang kemana? Dari Halim ke mana? Ke Surabaya, itu diisi. Karena ada dokumennya, dia mau terbang dari mana ke mana, ketinggian berapa, di set dulu. Biasanya yang set itu adalah co-pilot. Nah itu biasanya sekarang itu kan youtuber yang, maaf youtuber pilot, itu biasanya naruh kamera. Nah itu bisa dilihat proses pada saat take off itu seperti apa yang dilakukan oleh pilot pada saat take off atau landing. Nah itu ya. Itu banyak tombol memang. Nah, dari sini kita bisa bayangkan bahwa betapa presisinya, betapa amannya, betapa yakinnya kalau kita naik pesawat terbang. Karena bagian terkecil apapun semuanya diperhatikan. Oke, ini ya sejarah glass cockpit itu ya. Balik lagi kalau Pak Bismil tadi rujuknya ke NASA, ini juga NASA. Karena NASA itu memang luar biasa. Penelitian di bidang aeronautik.
yang melakukan riset pada flight instrument display. Itu mulainya dari 1970 ya. Ini orang tua saya udah lahir atau belum nggak tahu. 1982 itu NASA sudah berhasil. Bayangkan ya, 82 mereka sudah berhasil menemukan atau menghasilkan suatu teknologi yang disebut dengan glass cockpit. Dan sudah bekerja menggunakan electronic flight display. Berarti dia udah menggunakan LCD. Ya. 82 mungkin rata-rata di Indonesia masih hitam putih ya TV-nya. Ini udah menggunakan electronic flight display. Itu kemajuan pernah. Nah, digunakan pertama kali oleh Boeing 767. By the end, di akhir tahun 90-an ya, munculnya LCD display ya, panel, sehingga banyak disukain ya oleh para produsen ya, tidak hanya Boeing ya. Kalau dulu hanya Boeing, banyak digunakan oleh para produsen pesawat terbang karena ya efisiensi, reliability dan legibility-nya lebih bagus. Secara seni bagus, secara informasi juga bagus, secara keamanan juga bagus. Nah, saat ini ya pesawat modern seperti Boeing 777, Boeing 787, Boeing 747-400, 400 AR ya dan sebagainya itu sudah menggunakan memakai kokpit ya consisting of liquid crystal atau LCD display. Udah menggunakan LCD display ya. Udah modern ya. Oke. Nah, glass cockpit itu merupakan aircraft cockpit dengan fitur yang perlu ada ya sekarang ya, dan ini udah biasa ya, udah harus ada namanya EFIS, Electronic Flight Instrument System. Nah, ini ada pada glass cockpit aircraft, Telegraph Flight Instrument digantikan oleh EFIS. Jadi udah hilang yang gambar-gambar yang jadul udah hilang, diganti dengan EFIS dengan LCD screen ya. Ya, dia menampilkan informasi penerbangan dalam bentuk yang paling nyaman. Jadi pilot itu nyaman karena selain angka dia diberikan warna-warna ya dan sebagainya. Nah, setiap layar mengintegrasikan beberapa instrumen. Jadi nggak hanya satu instrumen. Satu layar itu banyak instrumen. Kalau dulu yang masih tradisional cockpit itu satu instrumen, satu parameter atau satu indikator. Kalau sekarang kalau ada LCD, jadi satu layar bisa berbagai instrumen. Jadi lebih nyaman kepada pilot. Melihatnya lebih nyaman, nggak usah toleh kanan kiri ya. Dalam satu layar sudah kelihatan informasi. Nah, itu bentuknya. Nah, ini ya, kalau dulu masih nggak seperti ini ya, masih belum LCD. Kalau sekarang udah LCD semua, udah enak ya. Nih ya, light aircraft itu memungkinkan dilengkapi dengan one display unit. Layarnya udah LCD-nya udah 7 inch, sudah 10 inch ya. Jadi di dalam layar itu udah ketemu udah banyak yang menampilkan data penerbangan dan navigasi. Di wide body, aircraft kemungkinan memiliki 6 or more display unit. Jadi lebih lengkap lagi ya kalau di wide body ya. Seperti ini. Ini salah satu contoh ya. Ini di V-18 jet cockpit ya, pesawat tempur, kemudian ada Boeing 777 cockpit, ada Bell 430 cockpit ya, seperti itu ya. Ini yang saya ambil ya di Google ya. Nanti kalau lebih jelasnya mungkin adik-adik bisa lihat di Google lebih jelas lagi ya. Atau di aircraft simulator itu biasanya udah lengkap, hampir mirip juga. Nah, EFIS itu memiliki beberapa komponen. Pertamanya ada namanya primary flight display, ada navigation display, ini dipecah-pecah ya atau digolongkan. Ada ECM, Electronic Centralized Aircraft Monitor, ada VMS, Flight Management System yang MCDU tadi itu ya, the Flight Management System. Nah ini ya, coba dilihat di situ di
Satu layar itu berisi primary flight display (PFD) yang isinya itu udah lengkap ya. Kalau kemarin kalau tadi awal-awal tradisional kokpit itu kan dipisah-pisah. Kalau sekarang enggak ya. Udah lengkap ya. Di situ ada current vertical speed feet per menit, target vertical speed bus dan sebagainya. Oke, kita cepetin aja ya. Nah, ini ada PVD menggantikan tradisional instrumen yang 6 indikator itu ya. Nah, ya, menampilkan semua informasi penting penerbangan antara lain airspeed ya, altitude, heading, altitude dan vertical speed udah di dalam satu itu. Nah, PVD itu meningkatkan awareness ya melalui peringatan kepada awak pesawat terhadap kondisi yang berpotensi berbahaya. Contoh low airspeed, high rate of descent dan sebagainya. Nah, itu biasanya dengan mengubah warnanya. Sekarang udah animasi warna dan sebagainya udah muncul. Atau bentuk tampilannya memberikan peringatan audio. Nah, ini ya. PVD desain untuk meningkatkan awareness pilot tentang situasi melalui integrasi semua informasi dalam satu tampilan. Nah, jadi dalam satu tampilan udah jelas ya. PVD juga didesain untuk mengurangi waktu yang digunakan untuk memantau instrumen. Jadi pilotnya nggak usah tolak-tolak kanan kiri atas bawah dan sebagainya, pusing nanti. Apalagi dia di long range penerbangan yang jauh misalnya sampai 7 jam, sampai 10 jam. Bayangkan ya. Nah, itu kalau dalam satu display, jadi mempermudah pilot bisa melihatnya ya. Nah, kalau radar bentuknya udah seperti ini. Itu udah ada thermal indikatornya itu yang warna merah, biru dan sebagainya itu ada thermal indikator. Ya. Biasanya kalau yang sering nonton juga ya film-film yang menggunakan pesawat tempur yang udah modern itu biasanya orang yang di bawahnya sampai kelihatan ya menggunakan thermal indikator. Oh, ini ada banyak musuh dan sebagainya bisa dilihat. Sama di sini di navigation display sudah menggunakan seperti itu walaupun di komersial. Nah, ini juga bentuknya seperti ini ya. Navigation display-nya ya. Tuh, udah lengkap di situ ya. Tapi bukan navigation display-nya bukan kayak Google ya, bukan seperti kalian naik Gojek dan sebagainya keluar itu bukan. Di situ ada beberapa informasi ya, ketinggian dan sebagainya ya. Nah, ini ya. Navigasi cerita itu menampilkan informasi di multiple system. Ada VOR, ya, ada DMA, ada ILS. Nanti itu kalau VOR itu biasanya ada di dekat-dekatnya bandara ya. Kalau DMA, ILS itu biasanya di bandaranya ya. ND juga menampilkan weather information, jadi keadaan cuacanya ya dalam bentuk multiple system. Onboard radar atau lightning detection sensor. Lightning detection sensor itu cahaya-cahaya itu bisa deteksi. Ya. Sama seperti PFD, ND dapat mengubah warna atau bentuk data untuk memperingatkan awak pesawat terhadap suatu hazardous situation ya. Jadi sama ya. Betapa sekarang itu lebih canggih ya, lebih canggih ya. Terus ada mungkin kalian berkata pilot makin mudah ya Pak. Ya. Ya, ini untuk mengurangi yang disebut dengan human error ya. Jadi human error itu seminimal mungkin dikurangi. Ya, seperti itu. Karena kan kita tidak tahu ya. Kalian pernah, kalau saya itu pernah terbang paling lama itu 7 jam. Itu ya kalau di 7 jam di dalam ruangan masih biasa aja. Kalau 7 jam di dalam pesawat itu kayak telinga udah gimana rasanya ya. Nah, itu untuk mengurangi hal-hal seperti itu dipermudah si pilot itu ya. Nah, itu ya. Nah, selanjutnya adalah Electronic Centralized Aircraft Monitor ICAM. Itu biasanya di bawah gitu. Nah, ICAM juga dikenal dengan MVD ya. Multi-function display. Akan memantau sistem pesawat secara keseluruhan, ya. Seperti ya fuelnya, electricalnya, engine systemnya. Mungkin ada salah dari engine-nya, overheat dan sebagainya bisa dilihat di ICAM. Memberikan peringatan kepada pilot ketika ada malfunction.
ada malfunction. Jika ini contohnya malfunction seperti ini, jika engine mulai kehilangan oil pressure, wah ini penting oil pressure ya. Oil system tuh ada. ICAM mengeluarkan peringatan mesti mengalihkan tampilkan ke halaman informasi sistem oli dan memberikan outline pada data tekanan, biasanya dalam bentuk kotak ya. Oh ini nilainya segini kok, ini aneh gitu. Jadi perlu diperhatikan. Nah itu fungsinya ICAM di situ. Nah, ini bagian atas ICAM itu biasanya menampilkan engine flap setting, fuel quantity, dan alert information ya, atau istilahnya peringatan-peringatan awal. Dan bagian bawah itu kan ada apa namanya, ada layar. Nah, biasanya di atas itu bagian engine, flap dan sebagainya, fuel quantity, alert information. Bagian bawah itu menampilkan various system parameter ya. Seperti itu. Jadi yang di bawah lebih menampilkan hal-hal yang various system. Nah, seperti ini ya. Pembagian EVIS itu seperti ini, ada PVD, ada MVD, ada ND atau navigation ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ada namanya Flight Management System, yaitu MCDU, Multifunction Control Display Unit. Nah, itu dilihat itu ada kode-kodenya, Surabaya berapa, SUB Jakarta apa, misalnya dia Jakartanya Halim, dan dimasukin di sini, terbangnya berapa, dimasukin, ada dokumennya, biasanya oleh co-pilot ya, co-pilot itu masukin datanya ke sini. Jadi sebelum dia take off diisi sama pilotnya, dia mau nanti ketinggiannya berapa, kode tujuannya apa, itu dimasukin di sini ya. Wajib diisi, namanya multifunction control display unit. Ini udah sering itu youtuber pilot ya, sekarang kan lagi musim tuh pilot yang memvideokan, misalnya pilotnya Batik, pilotnya Garuda, dia naruh GoPro di sampingnya, dia terus terbang, terus dia di videoin sampai dari mulai take off, bukan mulai take off sih, mulai dari awal dia masuk pesawat, apa yang di awal dikerjain dan sebagainya, dia mulai. Yang terkenal dulu namanya Kapten Vincent, kalau udah mulai meredup itu, nah itu biasanya malfunction control display unit itu diisi oleh co-pilot, biasanya diisi oleh co-pilot. Nah, ini flight management system, sistem avionics berfungsi untuk mengisi rencana penerbangan. Makanya di situ dimasukin, saya pengen terbang berapa ketinggiannya. Jadi nggak asal enak ya jadi pilot ya, nggak kayak di jalan raya kita ketemu dan sebagainya. Di pesawat di atas itu kita tidak bisa sembarangan naikin atau turunin ketinggian kita ya. Itu sudah ada di rencana penerbangan. Saya mau terbang di ketinggian 1000 misalnya, ya udah ditulis. Nanti misalnya ada perubahan, nanti harus lapor dulu ke bagian ATC ya, dia mau ketinggian berapa atau mau nurunin ke berapa dan sebagainya. Dan memungkinkan pilot untuk memodifikasi suatu kebutuhan dalam penerbangan. Ya. Data posisi dan flight plan, the VMS mengguide pesawat sesuai flight plan. Jadi MCDU itu atau flight management itu flight plan-nya berapa gitu ya. Biasanya dikontrol oleh namanya multifunction control display unit, MCU. Nah, ini yang terakhir nih. Saya agak masukkan namanya autopilot. Ada perangkat komputer yang dapat menentukan pesawat sendiri. Jadi pesawat bisa terbang sendiri. Ya. Tapi ya nggak semudah itu ya. Kalau mungkin kalian ya mohon maaf ya, yang orang tuanya punya mobil adaptive cruise control ya, namanya adaptive cruise control, atau autopilot punya Tesla, mungkin kalau Tesla jarang, kalau adaptive cruise control itu udah lumrah sekarang. Itu kan kalau kita di tol, kita mengaktifkan adaptive cruise control, mobil kita itu berjalan sesuai dengan mobil yang di depannya sendiri. Tetapi itu tetap harus dalam kontrol pengendara, tidak sepenuhnya dilepas. Kalau di Tesla kan sepenuhnya dilepas. Kalau ini, namun pilot selalu hadir untuk memantau dan memeriksa apakah penerbangan berjalan atau tidak. Ya, tetap harus. Ini memungkinkan jika
penerbangan dilaksanakan di penerbangan jauh, misalnya dari Indonesia ke Jepang misalnya 7 jam kan itu kan. Ya nggak mungkin kan mantengin terus, capek kan, mungkin perlu rebahan dan sebagainya. Biasanya pilot itu mengaktifkan autopilotnya. Tetapi tetap jangan kira tidur ya. Pilotnya paling tidur Pak, ya nggak seperti itu. Ya mungkin tidur gantian dengan co-pilot, tapi tetap dalam satu monitor ya, dalam status monitoring. Nah ini ya, terakhir. Oke. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan tentang basic flight instrument ya. Dia mengatakan bahwa ini sebenarnya masih tingkat dasar, lebih jauhnya lagi tentang skematiknya dan sebagainya, proses pengambilannya dan sebagainya, itu bisa diambil di sistem pesawat terbang atau di aircraft instrument ya, mata kuliahnya ya. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf.